Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Utama dengan NIM 22102007 dengan program studi ilmu pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang. Kali ini saya akan membuat video ujian tengah semester mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen yaitu Pak Fahmi Amriko SHMA. Sistem hukum ya, yang pertama kita bagi dulu yaitu sistem. Apa sih sistem itu? Sistem merupakan suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi atau proses. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung. Ya, yang kedua yaitu hukum. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang berisikan suatu perintah dan larangan atau perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal. Hukum bersifat memaksa serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, definisi hukum menurut para ahli. Yang pertama ada Belle-Freud. Menurut Belle-Freud, hukum adalah peraturan yang berlaku pada suatu masyarakat, mengatur tata tertib masyarakat, dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di masyarakat itu. Yang kedua ada Leon Duquesne. Leon Duquesne menerangkannya itu aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang diindahkan oleh anggota masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama, dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap pelanggar. Kita masuk definisi sistem hukum. Hukum sebagai suatu sistem adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, di mana keseluruhan bagian atau komponennya berkaitan dengan satu dengan lainnya. Selanjutnya kita masuk sistem hukum Indonesia. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem campuran. Sebagai negara bekas jajahan Belanda, sistem hukum Indonesia cenderung mengikuti sistem hukum civil law atau hukum Eropa kontinental. Namun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sistem hukum Islam ikut mempengaruhinya. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut 3 sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat, yakni ada sistem hukum sivil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem tersebut saling melengkapi dan harmonis dan romantis. Selanjutnya sumber-sumber hukum di Indonesia, yaitu yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua adalah peraturan-peraturan tindak pidana di luar KUHP, misalnya Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Anti Money Laundering, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Anti Trafficking, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang KDRT, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Terorisme, dan yang lain-lain. Kita masuk ke materi yaitu hukum pidana. Hukum pidana disebut juga ius ponale, yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan di mana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman. Pengertian hukum pidana menurut para ahli, Moeljadno menerangkan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, selain hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum tata pemerintahan, hukum agraria, hukum perburuan, dan sebagainya. Lalu ada Agra Jensen. Hukum pidana merupakan alat yang digunakan oleh penguasa atau hakim untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan. Hukum pidana ada 2. Yang pertama ada hukum pidana material. Apa sih hukum pidana material?
Hukum pidana material berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan yang diancam dengan hukuman, mengatur pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana, hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Contohnya 378 KUHP. Yang kedua ada hukum pidana formil. Hukum pidana formil merupakan sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk mengadili serta memberikan putusan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Contohnya, hakim menjalankan tugasnya untuk mengadili seseorang yang melakukan tindak pidana. Selanjutnya kita masuk materi delik. Delik terbagi menjadi dua, yaitu formil dan material. Yang pertama ada delik formil. Tekanan perumusan delik ini ialah sikap, tindak, atau perbuatan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya. Contohnya pasal 297 KUHP, yaitu perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Yang kedua ada delik material. Tekanan perumusan delik ini adalah akibat dari suatu sikap, tindak, atau perilaku. Misalnya, pasal 359 KUHP. Barang siapa yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya seseorang. Selanjutnya materinya adalah asas legalitas. Dalam hukum pidana ada suatu adagium yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali. Artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Ketentuan ini dimuat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang merupakan asas legalitas. Selanjutnya asas-asas berlakunya KUHP. Yang pertama ada asas teritorial atau wilayah. Undang-undang hukum pidana berlaku didasarkan pada tempat atau teritori di mana perbuatan dilakukan, pasal 2 dan 3 KUHP. Pelakunya warga negara atau bukan dapat dituntut. Dasar hukum asas ini adalah kedaulatan negara di mana setiap negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum dan wilayahnya. Pasal 2 KUHP berbunyi, ketentuan pidana dan peraturan perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan delik di Indonesia. Yang kedua ada asas nasionalitas aktif atau personalitas. Berlakunya KUHP didasarkan pada kewarganegaraan atau nasionalitas seseorang yang melakukan suatu perbuatan. Undang-undang hukum pidana hanya berlaku pada warga negara. Tempat di mana perbuatan dilakukan tidak menjadi masalah. Pasal 5, 6, 7 KUHP. Pasal 5 berbunyi, ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana. Yang ketiga ada nasionalitas pasif atau asas perlindungan. Didasarkan kepada kepentingan hukum negara yang dilanggar. Bila kepentingan hukum dilanggar oleh warga negara atau bukan, baik di dalam ataupun di luar negara yang menganut asas tersebut, maka undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap si pelanggar. Dasar hukumnya adalah bahwa setiap warga negara yang berdaulat pada umumnya berhak melindungi kepentingan hukum negaranya. Pasal 4 dan 8 KUHP. Pasal 4 berbunyi, ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia. Yang terakhir ada asas universalitas. Undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap siapapun
yang melanggar kepentingan hukum dari seluruh dunia. Dasar hukumnya adalah kepentingan hukum seluruh dunia, yaitu pasal 4 ayat 2 dan 4 KUHP. Sekian dari materi yang saya telah sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Saya Nila Utama dengan NIM 2210-2007 Prodi Ilmu Pemerintahan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi Amriko SHMH telah memberikan tugas ujian tengah semester kepada kami.